Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pengerjaan untuk laporan biaya produksi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke dua departemen. Minggu lalu kita hanya mempelajari masih di satu departemen ya. Karena untuk overall materi sudah tersampaikan tentang penentuan biaya proses. Hari ini untuk laporan biaya produksinya yang dua departemen langsung saja saya contohkan pada satu contoh soal. Nah, contoh soal ini akan kita pakai untuk mengerjakan dua metode. Yang pertama adalah metode rata-rata, yang kedua adalah metode MPKP. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk penentuan biaya proses ini kita hanya menggunakan dua metode. Nah, dua metode ini saja pengerjaannya sudah panjang ya untuk satu departemen. Nah, untuk hari ini dua departemen akan lebih panjang lagi. Nah, di sini dicontohkan ada yang namanya departemen pengolahan dan departemen penyelesaian. Nah, yang namanya dua departemen otomatis untuk persediaan awal dan akhirnya berarti juga ada dua prosentase penyelesaian dari masing-masing departemen itu. Kalau teman-teman perhatikan pada soal, di sini untuk departemen pengolahan, ternyata di persediaan awalnya ada 200 unit. Untuk prosentase penyelesaian 200 unit ini tadi, ini ada di sini. Bahannya berapa persen, tenaga kerjanya berapa persen, dan overhead pabriknya berapa persen. Pun begitu dengan penyelesaian 360 unit. Ini ada di persediaan awalnya, persentase selesainya adalah sekian. Nah, untuk pengerjaannya nanti, teman-teman perhatikan per departemen. Jadi, nanti untuk perhitungannya adalah ini satu kesatuan. Untuk departemen pengolahan, satu kesatuannya seperti ini. Untuk departemen penyelesaian, satu kesatuannya seperti ini. Pun begitu dengan yang bawah, untuk data biaya produksi juga seperti itu. Satu kesatuannya untuk departemen pengolahan adalah seperti ini dan juga penyelesaian seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah persentase di persediaan awal dan juga persediaan akhir. Nanti teman-teman juga harus bisa membreakdown untuk masing-masing departemen terkait dengan data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban biaya. Kalau di Departemen 1 kemarin, saya langsung mencontohkan pengerjaannya langsung dalam template-nya laporan biaya produksi. Namun di dua departemen ini, karena memang lumayan panjang, saya buat berpart-part dulu untuk pengerjaannya. Nanti di laporan biaya produksinya, teman-teman biar langsung bisa memasukkan angka-angkanya. Nah, silahkan untuk menyaksikan video ini untuk menulis contoh soal ini terlebih dahulu, karena ini yang akan menjadi acuan kita membahas seluruh penyelesaiannya. Ketika sudah selesai ditulis, teman-teman bisa lanjut, atau kita bisa lanjut membahas ya. Yang pertama kita hitung adalah rata-rata terlebih dahulu. Karena apa? Yang paling mudah. Yang paling mudah adalah metode rata-rata. Karena apa? Sesuai dengan pembahasan minggu yang lalu, rata-rata tidak memperhatikan perbedaan unit di persediaan awal maupun di persediaan akhir. Jadi yang dilakukan rata-rata langsung menyasar pada unit pada persediaan akhir. Nah, yang pertama selalu kita hitung adalah data kuantitas terlebih dahulu. Jadi dari contoh soal tadi di breakdown untuk lebih sederhana atau disederhanakan terlebih dahulu terkait dengan data kuantitas, baik masukan maupun keluaran. Nah, masukannya tadi yang pertama ada unit dalam proses awal masuk itu untuk masukan 200 unit. Untuk unit masuk proses bulan ini adalah 1.200 unit, sehingga total masukannya pada periode ini adalah 1.400 unit. Nah, 1.400 unit ini akan kita olah
Kemudian keluarannya yaitu ternyata dari 1.400 ini baru 1.000 unit yang selesai dan bisa ditransfer keluar. Nah, maksudnya ditransfer keluar ini adalah ditransfer ke Departemen 2, karena kita masih membahas di Departemen 1 saat ini. Dan untuk unit dalam proses akhir, ternyata persediaan akhir kita pada Departemen 1 adalah 400 unit, sehingga total dari data kuantitas masukan dan keluaran adalah balance 1.400 unit. Ini ada pada soal di awal ini ya, karena kita masih membahas tentang Departemen 1, jadi yang kita sederhanakan adalah yang ini. Ini kan kalau teman-teman melihat seperti ini kan bingung ya, itu kenapa kita sederhanakan angka-angka ini pada data kuantitas yang informasinya lebih sederhana seperti ini. Selanjutnya, setelah menghitung data kuantitas, kita menghitung yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini, apa itu unit ekuivalen? Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita langsung di sini pada perhitungan saja. Teman-teman coba perhatikan, tadi unit ditransfer ke departemen selanjutnya, di sini ada departemen penyelesaian, adalah 1.000 unit. Teman-teman bisa perhatikan di sini 1.000 unit selesai dan ditransfer keluar. Maksudnya ditransfer keluar ini adalah keluar dari Departemen 1, yaitu Departemen 2. Ini 1.000 unit. Kemudian di sini 400 unit ini dari mana? Dari sini. Ini adalah unit dalam proses akhir. Jadi di unit ekuivalen ini, karena kita menggunakan metode rata-rata masih, sehingga kita langsung ke proses pada persediaan akhir. Yang dimasukkan di sini adalah dari keluaran. Di sini di unit proses dalam akhir. Dikalikan berapa? Dikarenakan dengan proses selesainya pada departemen yang pertama. Teman-teman bisa lihat di soal, prosentase selesainya di persediaan akhir untuk departemen yang pertama adalah di bahan 60%, tenaga kerja 20%, dan di overhead pabriknya 40%. Teman-teman tinggal mengkalikan saja 400.000 dengan persentasenya, kemudian ditaruh di masing-masing kolom, disesuaikan. Sehingga teman-teman bisa menjumlahkan ke bawah dari departemen, unit ditransfer ke departemen 2 ditambah dengan unit dalam proses persediaan akhir. Nah, dari sana teman-teman bisa menemukan jumlah unit ekuivalen yang ada pada periode ini. Pada metode rata-rata Departemen 1. Kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini teman-teman bisa mendapatkan biaya persediaan barang dalam proses awal itu juga pada soal. Ini untuk Departemen 1. Biaya yang ditambahkan di bulan Oktober juga pada soal di Departemen 1 juga. Nah, ini dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Sehingga kita menemukan biaya per unit ekuivalennya sebesar sekian. Nah, untuk pertanggungjawaban biayanya, sebetulnya ini mirip dengan perhitungan unit ekuivalen. Cuman bedanya di sini ditambahkan dengan perkalian biaya per unit. Di sini 400 unit dari jumlah unit pada persediaan akhir dikalikan dengan persentase selesainya pada unit proses akhir juga. Persentase pada persediaan akhir juga. Kemudian dikalikan dengan biaya per unit yang sudah kita hitung pada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Tinggal dikalikan pada 3 elemen ini sehingga kita bisa menemukan jumlah biaya yang dibebankan. Kita jumlahkan, maka kita menemukan jumlah biaya unit dalam proses akhir. Nah, untuk Departemen 1, laporan biaya produksinya sudah teman-teman hitung. Tinggal teman-teman masukkan ke template laporan biaya produksi. Nah,
pada data kuantitas, teman-teman tadi kan sudah menghitung atau menyederhanakan data kuantitas ini. Nah, teman-teman, untuk pada laporan biaya produksi, teman-teman tinggal melengkapi template-nya pada data kuantitas dengan persentase ini. Persentase ini didapat dari mana? Dari soal. Nah, dari soal ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan template-nya ini. Unit dalam proses awal, berarti ini dari persentase unit pada proses awal di Departemen 1. Nah, ini adalah unit dalam proses akhir pada Departemen 1 juga. Teman-teman coba perhatikan dengan yang sudah teman-teman hitung tadi. Atau teman-teman tulis maksud saya. Oke, kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Ini juga teman-teman tinggal memasukkan pada template, karena teman-teman tadi sudah menghitung ya. Tinggal dimasukkan di sini. Kemudian juga dengan biaya, pertanggungjawaban biaya. Cuman tadi untuk di pertanggungjawaban biaya teman-teman hanya menghitung yang ini saja. Yang atas ini belum teman-teman hitung. Ini dari mana? 1000 unit ini adalah dari 1000 unit yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya. Atau dari sini 1000 unit ini yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya. Tadi dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah biaya per unitnya. Sehingga teman-teman bisa menghitung biaya ditransfer ke departemen penyelesaian, ditaruh sini. Yang di bawah ini tinggal teman-teman lengkapi dengan perhitungan sudah teman-teman lakukan tadi. Sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar sekian. Kita lanjut ke rata-rata departemen yang kedua. Tetap menghitung data kuantitas terlebih dahulu untuk departemen yang kedua. Teman-teman bisa diperhatikan pada soal tadi, ini yang di sebelah kanan, di sebelah paling kanan. Kemudian kita bisa menghitung unit ekuivalennya. Di sini, di atas, karena kita melanjutkan ke departemen yang kedua, ada unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar sekian untuk yang di departemen kedua. 1160 ini dari mana? Dari sini, unit selesai dan ditransfer keluar. Posisinya sama dengan yang departemen 1. Tadi yang kita hitung kan juga 1000 dari sebelah sini ya. Yang dalam proses akhir juga seperti itu di sebelah sini. Di unit keluaran juga. Nah, ini ditaruh di sebelah sini. Kemudian ini adalah persentase yang di persediaan akhir. Teman-teman coba dicocokkan lagi dengan soalnya. Teman-teman lihat soalnya, kemudian tinggal dikalikan dengan persentasenya dan teman-teman jumlahkan. Oke, kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan soalnya, karena untuk biaya yang dimasukkan di sini adalah biaya yang ada di soal dan itu untuk departemen yang kedua. Kemudian untuk untuk biaya yang ditambahkan bulan Oktober juga seperti itu, teman-teman tinggal menjumlahkan saja. Kemudian setelah dijumlahkan seperti biasa, unit ekuivalennya dipindahkan dan hasil dari penjumlahan biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu dibagi dengan unit ekuivalennya tadi. Setelah itu, teman-teman bisa menemukan jumlah biaya per unit untuk unit ekuivalen. Kita lanjut ke pertanggungjawaban biaya. Di pertanggungjawaban biaya, teman-teman hampir mirip ya dengan perhitungan unit ekuivalen, cuman di sini ditambahkan dengan perkalian biaya per unit yang sudah teman-teman
hitung di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti biasa, dari 3 elemen ini tadi dikalikan. Sehingga ketemu jumlah biaya yang dibebankan berapa, dan jangan lupa di total. Oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman menghitung, tinggal dimasukkan ke template laporan biaya produksi untuk departemen yang kedua. Nah, data kuantitasnya berbeda ya, karena ini juga beda departemen. Jadi, teman-teman tadi data kuantitasnya sudah dimasukkan sesuai dengan data kuantitas yang sudah dihitung tadi, cuman di sini agak sedikit berbeda. Kalau di departemen 1 hanya bahan tenaga kerja dan overhead, namun di sini karena ada departemen yang kedua, departemen yang keduanya ditaruh di sini. Departemen pengolahan. Departemen yang ke-1, karena kan tadi departemen kedua otomatis harus melewati departemen 1. Di sini departemen satunya dimasukkan departemen pengolahan. Dan di sini di persediaan awal maupun di persediaan akhir 100%, karena asumsinya kalau sudah ke departemen penyelesaian, untuk di departemen pengolahan kan 100% sudah selesai. Namun pada masing-masing komponen bahan tenaga kerja non overhead pabrik ternyata memang sebelum 100% selesai, karena juga sudah dijelaskan pada soal ya. Di sini untuk persediaan awalnya, persentasenya ini ambil dari persediaan awal, disesuaikan dengan template ya, persediaan awal pada departemen yang kedua, bahannya 40% dan seterusnya. Pun begitu dengan yang di persediaan akhir, disesuaikan dengan soal dan juga disesuaikan dengan departemennya dan komponennya. Ternyata bahannya 100% selesai dan seterusnya. Setelah itu masuk ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ini teman-teman tinggal memasukkan saja yang sudah dihitung tadi, sesuai dengan template. Nah, yang ada tambahan adalah di pertanggungjawaban biaya ini. Di pertanggungjawaban biaya, ada yang namanya biaya unit transfer ke persediaan barang jadi. Nah, 1160 ini tadi dari seperti biasa ya, pada yang seperti cara di departemen 1, unit yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya itu adalah 1160 ini. Dikalikan dengan jumlah dari biaya per unit yang sudah dihitung. Sehingga ketemu untuk biaya unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Nah, untuk di departemen kedua ini selanjutnya berarti departemen persediaan barang jadi atau ditransfer ke persediaan barang jadi. Nah, untuk ini, karena kita melewati departemen 1, jadi dari departemen satunya berapa? Ditulis di sini. Persentase selesainya berapa? 100%. Nah, 200 ini patokannya adalah juga dari soal. Di departemen penyelesaian, persediaan akhirnya adalah 200. Dikalikan dengan persentase sesuai dengan ini, ya, yang di persediaan akhir. Kemudian dikalikan dengan ini, biaya per unitnya. Tinggal dimasukkan saja. Nah, sehingga kita bisa menemukan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan berapa. Baik, kita lanjut ke metode MPKP untuk di Departemen 1. Nah, untuk metode MPKP ini, karena berbeda ya dengan rata-rata, juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, karena MPKP ini membedakan antara persediaan awal dan persediaan akhir, sehingga perhitungannya pun juga agak sedikit panjang. Nah, untuk perhitungannya, kenapa langsung di unit ekuivalen? Karena untuk perhitungan data kuantitasnya itu sama dengan yang rata-rata. Jadi teman-teman tidak usah menghitung ulang lagi atau tidak usah menyederhanakan ulang lagi. Untuk unit ekuivalennya, kalau rata-rata tadi kita langsung ke persediaan akhirnya, namun di unit ekuivalen pada MPKP ini kita menghitung dari proses awal dan juga proses akhir.
Nah, di sini kita punya di proses awal itu 200 unit untuk Departemen 1. Sehingga kita masukkan di sini 200 unit dikalikan dengan prosentase di Departemen 1. Nah, prosentase ini prosentase apa? Jadi prosentase belum selesainya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ini adalah prosentase belum selesainya di persediaan awal pada Departemen Pengolahan. Jadi, bahan itu selesainya 80%, sehingga di unit ekuivalen menggunakan metode MPKP ini adalah persentase yang dimasukkan untuk bahan adalah 20%, karena belum selesainya 20%. Untuk tenaga kerja, setelah selesainya adalah 40%, sehingga di sini dituliskan 60%. Begitupun dengan overhead pabrik, karena selesainya 60%, sehingga di sini belum selesainya adalah 40%. Nah, teman-teman tinggal mengalihkan dan dimasukkan kepada masing-masing kolom disesuaikan. Untuk unit masuk proses bulan ini dan selesai, kenapa 800 di sini? Ini adalah dari perhitungan 1000 unit yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya dikurangi dengan 200 di persediaan awal ini. Nah, untuk unit proses akhirnya adalah 400. Nah, ini adalah sesuai dengan departemen pengolahan atau departemen pertama. Dikalikan dengan ini adalah prosentase selesainya tetap. Jadi teman-teman tidak usah merubah-rubah seperti ini ya. Jadi ini langsung dari soal. Tinggal dikalikan dan dimasukkan pada masing-masing kolom. Kemudian dari proses awal, unit masuk proses, dan unit proses akhir ini dijumlahkan sehingga kita ketemu unit ekuivalennya. Untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, teman-teman harus melihat soal lagi. Jadi untuk biaya yang ditambahkan bulan Oktober berapa, ya. Kemudian langsung dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, untuk di sini biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk biaya bulan Oktober saja ya ini ya, biaya ditambahkan di bulan Oktober saja pada masing-masing komponen ini. Dan langsung dibagikan dengan hasil dari unit ekuivalen ini. Sehingga ketemu jumlah biaya per unit ekuivalennya adalah sekian. Kita lanjut ke pertanggungjawaban biaya. Nah, di pertanggungjawaban biaya ini ada jumlah biaya unit dalam proses persediaan awal. Nah, ini adalah langsung jumlahnya ya. Untuk biaya unit dalam proses persediaan awal langsung dijumlahkan ditaruh di sini. Ini juga ada di dalam soal. Kemudian biaya penyelesaiannya untuk masing-masing komponen di sini adalah ambil pada yang unit ekuivalen tadi, namun pada yang persediaan awal atau akhir, kita cek dulu. Oke, di persediaan awal ya. Ambil dari sini. Kemudian dikalikan dengan persentasenya dan dikalikan dengan unit ekuivalennya. Ketemu sekian, dijumlahkan. Ini ya, jumlah unit selesai dan dari persediaan awalnya adalah 200 unit dikalikan dengan 720. 720 ini dari mana? Nah, dengan terlebih dahulu kita menjumlahkan 92 ini ditambah dengan 51 ini. Hasilnya adalah 114. Nah, untuk mengetahui 720 ini, 144.000 ini dibagi dengan 200 unit dulu, baru kita ketemu 720 ini. Untuk biaya unit selesai dari unit masuk proses bulan ini adalah 800 dikalikan dengan jumlah dari biaya unit ekuivalen yang sudah kita hitung dari 378 tambah 150 tambah 228. Hasilnya adalah 756. Dikalikan ditaruh sini. Kita akhirnya bisa menjumlahkan 144, 604 untuk menemukan berapa sih jumlah biaya yang sesuai yang harus ditransfer ke departemen selanjutnya. Nah, teman-teman bisa memasukkan perhitungan yang sudah dihitung tadi ke dalam template ini. Dengan tentunya melengkapi ya data kuantitasnya tadi. Dimasukkan di sini, prosentasenya dari soal disesuaikan.
Kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, teman-teman tinggal memasukkan pada template karena sudah dihitung tadi ya. Kemudian untuk pertanggungjawaban biayanya, teman-teman juga tinggal memasukkan pada template. Cuman yang kurang atau belum dihitung adalah nih ke bawah. Dari unit masuk bulan ini dan selesai, ini dari batas ini ke bawah ya, sepertinya belum dimasukkan. Ini perlu dijelaskan, 800 unit ini adalah dari yang tadi 1000 unit dikurangi 200 unit pada awal tadi. Nah, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan jumlahnya ini, biaya per unit pada biaya yang harus dipertanggungjawabkan jumlahnya ini. Sehingga ketemu sekian. Kemudian yang di bawah ini adalah di persediaan akhir. Ini unit di persediaan akhir untuk Departemen 1 dikalikan dengan persentase selesainya. Ya, dikalikan dengan persentase selesainya untuk Departemen 1 pada persediaan akhir. Dikalikan dengan, ini adalah biaya per unitnya yang sudah dihitung di atas. Kemudian kita bisa menemukan berapa sih jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut ke metode MPKP untuk departemen yang kedua. Nah, untuk data kuantitasnya juga sama dengan metode rata-rata, sehingga tidak perlu dihitung ulang. Kita langsung menghitung ke unit ekuivalennya. Nah, di unit ekuivalen ini, teman-teman bisa ngecek lagi di soalnya, 360 ini adalah dari kuantitas pada departemen yang kedua, dan dikalikan dengan persentase belum selesainya. Jadi saya ingatkan kembali, di sini persentase belum selesainya. Karena kita sudah melewati departemen pengolahan, lagi-lagi kita harus memunculkan departemen pengolahan di sini dan berapa persen belum selesainya. Karena kalau sudah di departemen kedua, otomatis untuk di penyelesaian di proses awal itu sudah selesai semua asumsinya, sehingga di sini adalah 0%. Ini tinggal disesuaikan berapa persentase belum selesainya, dikalikan, dan ditaruh di sini. Ini masuk proses bulan ini dan selesai, kita masih menggunakan 800 unit yang tadi dari 1000 unit yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya, dikurangi dengan 200 unit di persediaan awal, sehingga ketemu 800 unit. Nah, untuk proses akhir, kita juga tetap memasukkan dari departemen pengolahan. Di sini persentasenya adalah selesainya. Jadi disesuaikan dengan soal ya, persentasenya. Nah, karena asumsinya dari departemen pengolahan sudah selesai, maka kita memasukkan di sini adalah 100%. Asumsinya sudah selesai. Nah, tinggal teman-teman hitung perkaliannya dan dimasukkan pada kolom-kolom disesuaikan dan dijumlahkan. Sehingga kita menemukan jumlah dari unit ekuivalen masing-masing komponen. Kita lanjut ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan di sini. Di sini teman-teman bisa mendapatkan biaya yang ditambahkan pada bulan Oktober itu pada soal. Jadi di sini ditambahkan ya untuk di persediaan awal dan akhirnya. Untuk yang dari departemen pengolahan, ini dari penambahan ya. Kalau yang ini langsung pada departemen yang selanjutnya atau departemen penyelesaian. Kemudian unit ekuivalennya tinggal teman-teman masukkan di sini. Sehingga tinggal dibagi saja dengan unit ekuivalennya. Sehingga ketemu berapa biaya per unitnya. Nah, untuk pertanggungjawaban biaya, nah teman-teman tinggal mengalihkan lagi gitu ya. Jadi ini juga mirip dengan unit ekuivalen, cuman terakhirnya dikalikan dengan unit biaya per unitnya. Atau kita langsung saja buka pada laporan biar lebih jelas.
Nah, di sini teman-teman seperti biasa harus memasukkan data kuantitas terlebih dahulu. Ini data kuantitas yang kita sudah hitung dari awal sekali. Dan ini tinggal disesuaikan dengan persentase soalnya. Nah, untuk di sini teman-teman bisa perhatikan biaya yang harus dipertanggungjawabkan seperti yang sudah teman-teman hitung tadi. Jadi di sini teman-teman tinggal memasukkan dari soal. Setelah dimasukkan dari soal, disesuaikan dengan kolom-kolomnya, jumlah unit ekuivalennya dimasukkan, kemudian tinggal dimasukkan juga hasil dari perhitungan biaya per unitnya. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan ke pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini ada dari persediaan awalnya 300 ini dari sini ya. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan 360 ini dari mana? Dari soal di persediaan awalnya. Dikalikan dengan persentase belum selesainya, seperti biasa. Kemudian dikalikan dengan biaya per unit yang sudah dihitung pada unit ekuivalen tadi. Dan dijumlahkan. Nah, ini juga seperti yang tadi ya, untuk menghitung jumlah biaya unit ditransfer di persediaan awal, jadi 360 ini dari ini ya, dari yang atas ini persediaan awal. Nah, 4, 8, 5, 7, 30 ini dibagi dengan 360 dulu, baru ketemu 1300 ini. Di sini 800 tinggal dikalikan dengan jumlahnya ini. Nah, sehingga ketemu sekian. Ini juga tinggal menyesuaikan dengan yang sudah ada. Ini perkaliannya dari sini. Langsung dikalikan dan teman-teman bisa menemukan berapa sih biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman bisa di cross check kembali ketika teman-teman ada yang belum mengerti atau belum memahami dari penjelasan hari ini. Nah, untuk ada atau tidaknya tugas nanti saya akan memperhatikan terlebih dahulu karena memang untuk penjelasan kali ini teman-teman langsung pada contoh-contoh soal dan bagaimana pengerjaannya. Saya harap teman-teman benar-benar paham pada materi yang saya jelaskan kali ini karena memang kedepannya nanti sangat berhubungan dengan materi ini. Jadi nanti pada soal UAS atau pada ujian akhir semester, teman-teman wajib bisa melakukan perhitungan untuk laporan biaya produksi ini pada 2 departemen. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa mendiskusikan dengan saya pada grup WA maupun pada Google Classroom. Saya di pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.